Taklukkan Persewar 3-1, Persibo jaga asa bertahan di Liga 2. Gudang material pabrik pembakaran batu di Tuban terbakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro, apa kabar? Kembali pakai informasi aktual Sketsa Bengawan hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi dari Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Ayun Sari Tilawah, inilah Sketsa Bengawan untuk Anda. Pemirsa, kami awali informasi yang pertama. Persibo Bojonegoro berhasil menaklukkan Persewar Waropen pada babak play-off Pegadaian Liga 2 Grup C dengan skor meyakinkan 3-1. Hasil tersebut menempatkan Persibo di urutan ketiga pada klasemen sementara dengan raihan 6 poin dari total 3 pertandingan. Pertandingan babak play-off Grup C Liga 2 Indonesia antara Persibo Bojonegoro melawan Persewar Waropen digelar di Stadion Legend Haji Sudirman Bojonegoro pada Jumat sore. Sejak peluit babak pertama, kedua tim langsung tampil menyerang. Persibo yang tampil impresif berhasil membuka gol pertama pada menit ke-8 setelah Nugroho Santoso mampu melesatkan tendangan dengan akurat ke gawang Persewar. Tertinggal 1 gol, anak asuh Edward Ifak Dalam berusaha membuka kebuntuan untuk menyamakan kedudukan. Tepat di menit ke-25, penjaga gawang Persibo, Raka Okta, melakukan blunder dengan melakukan gol bunuh diri setelah dirinya tidak dapat mengontrol bola yang diberikan oleh Otavio Dutra. Skor berubah imbang 1-1 bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Laskar Angkrik Dharma langsung tampil menekan agar bisa menambah pundi-pundi gol dan bisa mengamankan posisi untuk bertahan di Liga 2. Kedua tim sama-sama ngotot untuk bisa meraih hasil kemenangan dalam pertandingan ini, sehingga tensi permainan berlangsung sengit. Pada menit ke-55, pemain Persewar Waropen, Julian Choi, diganjar kartu merah oleh wasit akibat pelanggaran keras kepada pemain Persibo. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan dengan baik oleh Persibo. Tepat di menit ke-61, pemain Persibo Bojonegoro Otavio Dutra mampu mengoyak gawang Persewar Waropen. Kali ini melalui sundulan kepalanya setelah menerima umpan tendangan bebas dari Victor Barata. Unggul 2-1 tak membuat anak asuh Riswandi mengendurkan serangan. Justru Persibo Bojonegoro kembali menambah pundi-pundi golnya ke gawang Persewar. Kali ini Victor Barata mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-77 dan berubah kedudukan 3-1 untuk kemenangan Persibo hingga babak kedua usai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih buat rekan semua. Ya, pertandingan hari ini tak mudah untuk mencuri poin dari walaupun kita di kandang kita, tapi motivasi pemain-pemain kita cukup bagus dan pemain kita banyak pengalaman, jadi bisa meredam semuanya dan akhirnya kita bisa dapat poin 3 poin. Saya rasa itu. Kemenangan ini menempatkan Persibo Bojonegoro di posisi ketiga klasemen sementara Grup C dengan raihan 6 poin dari 3 pertandingan, masing-masing 2 kali menang dan 1 kali kalah. Baik, yang pertama, terima kasih. Yang pertandingan sudah selesai juga dengan berjalan lancar, tidak ada masalahnya. Bagi saya sendiri saya rasa bahwa ini pertandingan yang harusnya jadinya bagus untuk disimak, ditonton, tapi seperti apa kita hari ini bermain kartu terlalu cepat mengalir itu. Pemain baru sekali 2 pelanggaran langsung dikasih kartu itu. Saya tidak tahu masalahnya di mana itu. Sampai kita pun kita sudah bisa imbangi tuan rumah. Jujur saya kita yang bagi tuan rumah itu. Bahkan kita lagi bagus-bagusnya menjelang kita dikasih kartu merah 1 pemain. Ini yang membuat kita pemain akhirnya jadi drop itu dan pelanggaran itu berbuah gol itu. Harusnya wasit juga dia bisa melihat pelanggaran yang mana yang harusnya dia berikan kartu, yang mana yang tidak itu. Bagi saya sendiri saya tetap menerima
Kita sudah kalah. Ya ini kita akan balas kembali di Jayapura itu. Ya kita akan tunggu Persibo juga di Jayapura itu. Ya karena ya saya baru sekali ini ya saya bicara sedikit tegas macam begini karena apa? Ya kita rasa dirugikan sekali itu. Banyak pemain saya nanti tidak bisa bermain sana itu. Ya karena apa kepemimpinan wasit yang saya bilang sangat buruk itu. Ya di saat sore hari sangat buruk itu. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, laga putaran 16 Liga 4 Jawa Timur di Stadion Ketonggo Ngawi yang mempertemukan Persinga versus Arek Malang Indonesia berlangsung panas. Dalam laga tersebut, tuan rumah Persinga berhasil menang tipis 1-0. Putaran 16 besar Liga 4 PSSI Jawa Timur Grup KK digelar di Stadion Ketonggo, Kabupaten Ngawi. Pertandingan pada Jumat sore antara tuan rumah Persinga versus Arek Malang Indonesia tersebut berlangsung panas. Bahkan dari keseluruhan pertandingan, wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning dan 2 kartu merah untuk kedua tim. Kedua tim bermain sangat impresif, sejumlah peluang tercipta namun belum menjadi gol. Akhirnya di menit akhir perpanjangan waktu, pemain Persinga Ngawi nomor punggung 9 Kristiono berhasil menyarangkan bola ke gawang Arek Malang yang dikawal Rizky Fajar Permana. Akhir pertandingan Persinga unggul 1-0 atas Arek Malang Indonesia. Pelatih Persinga, Muhammad Fahrudin menyatakan permainan anak asuhnya semakin meningkat. Pihaknya juga mengapresiasi dengan perjuangan para pemain. Ya ucapkan selamat kepada anak-anak dan bersyukur di pertandingan awal meskipun sulit tapi kita bisa ambil poin. Terus tadi banyak peluang sebenarnya Coach, tapi belum maksimal bisa jadi gol. Seperti itu memang dalam permainan, kadang apa yang kita harapkan itu tidak sesuai. Kalau dibilang stres, saya stres. Meskipun menang saya stres dengan kondisi yang seperti tadi. Tapi kembali lagi saya apresiasi penuh anak-anak berusaha maksimal sampai akhirnya ada gol. Untuk evaluasi dari sisi ini mana yang kayaknya akan menjadi? Saya pikir semuanya tidak ada masalah, tinggal kita pertajam aja. Pertajam semua yang kita lakukan di latihan sudah teraplikasi di pertandingan. Kembali lagi mungkin bisa jadi faktor lingkungan atau apes dan lain sebagainya. Karena semuanya sudah berjalan normal. Sementara pelatih Arek Malang, Agung Yuda Kurniawan mengaku tetap bangga dengan permainan anak asuhnya. Secara kualitas, kedua tim memiliki kekuatan yang hampir sama. Rezeki kita masih sampai di sini. Ya, insya Allah di 2 pertandingan ke depan kita perbaiki kesalahan dan kekurangan tim saya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau menurut Jenan hasil hari ini seperti apa? Ya, tahu kita kalah 1-0. Kita harus terima. Ya. Itulah sepak bola. Terkait dengan permainan dari tim lawan, Saya pikir sama, nggak beda jauh dengan tim saya. Kualitasnya nggak sama-sama aja. Ya, jadi beda-beda tipis saja. Tapi secara umum sama. Itu aja. Terima kasih. Dalam pertandingan tersebut, ribuan pendukung supporter Persinga juga terus menggema hingga akhir laga. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, laga Persinga Ngawi melawan Arek Malang Indonesia di Stadion Ketonggo Ngawi diwarnai kericuhan. Sejumlah ofisial Arek Malang menyerang dan terlibat baku hantam dengan wasit usai pertandingan. Laga Persinga Ngawi melawan Arek Malang Indonesia dalam lanjutan 16 besar Liga 4 PSSI Jawa Timur yang digelar di Stadion Ketonggo Ngawi pada Jumat sore diwarnai kericuhan. Sejumlah ofisial Arek Malang Indonesia langsung mengejar dan menyerang wasit yang berada di pinggir lapangan. Baku hantam juga terlihat dalam kericuhan tersebut. Aksi tersebut memicu supporter yang berada di tribun juga melempar botol air mineral ke dalam lapangan. Namun aksi kericuhan tersebut berhasil diredam oleh petugas keamanan dan petugas kepolisian. Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan, Debbie Rio Prasetyo mengaku akan melakukan evaluasi dan koordinasi terkait kericuhan itu. Pengamanan pada pertandingan selanjutnya akan lebih diperketat untuk mengantisipasi kericuhan kembali.
Dedi Rio Prasetyo. Siapa? Dedi? Rio. Pada umumnya pertandingan hari ini kita lancar, memang ada sedikit kendala di akhir pertandingan. Kita akan terus melakukan evaluasi terutama di keamanan, dan kita di pertandingan selanjutnya kita akan menambah match steward untuk lebih keamanan di pemain maupun official dan penonton. Lalu kalau dari sisi penonton sendiri, ketertiban penonton gimana Mas? Selama ini tadi ketertiban penonton selama dari masuk hingga di permainan itu sebenarnya tertib, karena ada kericuan jadi menimbulkan adanya kekeliruan dari penonton itu bisa melempar itu. Tapi kita akan evaluasi terus agar tidak terjadi di pertandingan selanjutnya. Hal yang sama disampaikan Ketua Askap PSSI Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, yang menyatakan antusias penonton sangat bagus. Terlebih beberapa tahun terakhir, gelaran pertandingan jarang sekali ada. Beberapa evaluasi harus segera dilakukan pihak panitia pelaksana, mulai dari alur penukaran tiket dan keamanan selama pertandingan. Ini artinya sedang bangkit lagi setelah 7 tahun tidak ada event sama sekali di Stadion Tonggo ini. Nah, tentunya ini menjadi bekal yang sangat penting untuk bisa mengevaluasi. Pertama, tadi kita catat beberapa kedisiplinan terkait dengan pintu. Jadi terkait dengan pintu itu akan lebih kita disiplinan lagi. Artinya zona yang sudah dibuat di awal ini beberapa ada yang memang perlu ada penyekatan yang lebih kuat lagi. Lalu dari antrian penonton ini juga perlu ruang antrian yang lebih panjang lagi sehingga tidak berjubel, masuk bisa lancar. Maka kami juga mengimbau pada warga masyarakat yang kebetulan telah memiliki tiket ini untuk datang lebih awal. Jadi tidak datang pada saat menjelang tim Persinga main, tapi lebih dari awal lagi sehingga menghindari kerumunan yang berlebihan di depan stadion. Seperti diketahui dalam laga ini, Persinga Ngawi berhasil menang melawan Arek Malang Indonesia dengan skor 1-0. Itu Wahyu, JTV Ngawi. Pemirsa, gudang material pabrik pembakaran batu di Tuban terbakar. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Sketsa Bengawan. Gudang penyimpanan material pabrik pembakaran batu di Kabupaten Tuban terbakar hebat. Banyaknya tumpukan serbuk kayu, bahan bakar, membuat api pun sulit dipadamkan. Untuk memadamkan api, 2 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Kebakaran melanda pabrik pengolahan batu kapur di Desa Pelumpang, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban. Banyaknya tumpukan material serbuk kayu membuat api sulit dipadamkan. Mengetahui kejadian ini, para pekerja berusaha memadamkan api dengan peralatan sembari menunggu kedatangan petugas damkar. Mendapati laporan, 2 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Petugas bersama sejumlah karyawan pabrik secara gotong royong berusaha memadamkan api yang menjalar. Setelah 2 jam melakukan pembasahan, api dapat dipadamkan seluruhnya. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran pabrik pengolahan material pembangunan jalan ini. Namun kerugian ditaksir mencapai 15 juta rupiah. Ya, kami tadi menangani kejadian 65 di wilayah Kecamatan Pelumpang bahwa ada kebakaran di gudang milik Timbul Persada.
Menindaklanjuti laporan tersebut, kami segera mengirimkan personil dengan 2 armada, satu dari pos Rengel, satunya dari pos Mako, gitu Ban. Dan itu yang terbakar apa saja? Material berupa serbuk untuk bahan bakar mereka dan material sekitarnya terbakar. Dan untuk jumlah kerugian dan penyebabnya apa? Ini penyebabnya masih dalam proses penyelidikan, masih belum diketahui. Kerugian juga masih dalam penghitungan, masih taksi, belum kita dapat informasi. Dan itu pabriknya itu produksi apa sih? Itu produksi ini pembakaran material untuk material untuk pembangunan jalan dan sebagainya itu. Yang itu. Kalau untuk proses pembasahan hingga api padam? Hampir 1 jam tadi. Untuk pemadamannya 1 jam, kemudian proses pembasahan 1 jam. Itu kesulitannya apa kan? Dalam alhamdulillah tidak ada kesulitan yang berarti. Akses jalan masuk mudah, air juga mudah. Kemudian karyawan di perusahaan tersebut juga antusias untuk membantu kami dalam proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini. Hingga kini petugas masih memintai keterangan kepada para saksi dan sejumlah pekerja untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Siki Muhammad, Husni Mubarok, CTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, sesosok bayi di dalam kardus ditemukan tergeletak di sebuah teras musola di Kabupaten Tuban. Bayi yang diperkirakan berusia 1 minggu itu ditemukan warga saat hendak azan. Diduga bayi laki-laki itu sengaja dibuang oleh orang tuanya. Warga Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban pada Kamis malam digegerkan dengan penemuan sesosok bayi di dalam kardus tergeletak di teras musola desa setempat. Bayi yang diperkirakan berusia 1 minggu itu pertama kali ditemukan warga yang hendak azan Isya di musola setempat. Saat itu bayi ditemukan dalam kondisi telanjang di dalam kardus. Bayi berjenis kelamin laki-laki itu kondisinya menggigil kedinginan karena hanya berbalut kain tipis. Penemuan bayi ini seketika menggegerkan warga sekitar hingga akhirnya dilaporkan kepada petugas kepolisian. Oleh petugas, bayi tersebut kemudian dibawa ke klinik Muhammadiyah yang ada di dekat lokasi. Selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kusma Tuban guna mendapat perawatan. Saat ini kondisi bayi laki-laki tersebut dalam kondisi sehat. Ceritanya ada bayi ditaruh di musola ini, terus ada tamir musola yang mau azan itu melihat terus habis itu bayi itu saya bawa ke rumah ini, terus sama Pak RT dilaporkan ke desa Polsek, terus dibawa ke rumah sakit. Sekarang posisi bayinya di rumah sakit dalam kondisi sehat. Pak, itu kondisi ditemukan seperti apa sih Pak, kondisi bayinya? Gimana? Kondisi bayi saat ditemukan itu seperti apa di dalam? Nggak pakai baju Mas, nggak ada hanya diselimuti aja. Masuk kardus itu? Iya, di kardus itu. Kasus pembuangan bayi ini kini dalam penanganan Satreskrim Polres Tuban. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui identitas orang tua dan motifnya membuang sang bayi. Untuk mengungkap kasus ini, polisi akan berkoordinasi dengan bidan-bidan desa dan puskesmas sekitar yang mungkin mengenali ciri-ciri bayi. Petugas Polsek membawa bayi tersebut ke rumah sakit untuk diadakan pemeriksaan dan perawatan. Dan selanjutnya menghubungi PPA dan Satreskrim Seterjatan Ras untuk membantu pengungkapan penemuan bayi tersebut. Demikian. Sebelumnya ada yang dicurigai dan di lokasi kejadian? Ya, belum ada. Sampai sekarang juga petugas masih di lokasi. Belum ada tanda-tanda warga terdekat yang punya bayi itu. Kondisi bayinya? Alhamdulillah sehat. Jenis kelamin? Laki-laki. Itu usia berapa ya? Sekitar berapa minggu ya? 6 hari kalau nggak salah. Diduga kuat bayi ini sengaja dibuang oleh orang tuanya. Setelah dinyatakan sehat, bayi laki-laki tersebut akan diserahkan ke dinas sosial agar mendapat perawatan sehari-hari. Siki Muhammad, Husni Mubarok, CTV, Tuban. Pemirsa, warga Kabupaten Ngawi kembali digemparkan dengan temuan jenazah. Kali ini jasad pria tanpa busana ditemukan di aliran sungai. Kasus ini kini dalam penanganan Satreskrim Polres Ngawi. Warga desa Katikan, Kecamatan Gedung Galar, Kabupaten Ngawi digemparkan dengan penemuan jenazah seorang pria tanpa busana di aliran sungai desa setempat.
Belum diketahui identitas jenazah tersebut, warga menduga jenazah tersebut terseret banjir hingga tersangkut di bebatuan. Salah satu warga setempat, Handoko, mengaku saat itu ia sedang ke sungai dan mencium aroma tidak sedap. Saat ditelusuri ternyata ada jenazah pria tanpa busana di aliran sungai yang tersangkut di bebatuan. Dia harus menggali ngising Terus mau. Jenis kelaminnya apa, Mas? Laki-laki, Mas. Perkiraan usianya? 40-an ya, Mas. 40-an. Tadi sekitar jam berapa? Setengah 8 pagi. Tapi nggak tahu orang mana itu? Tahu. Ada identitas di sekitar lokasi, Mbak? Nggak ada. Kondisi ditemukan seperti apa? Ya, sudah terbujur kaku ini. Tersangkut di bebatuan itu. Bukan warga sini mungkin? Bukan. Tanya bukan. Tahu. Perkiraan sudah berapa hari itu, Mas? Nggak tahu ya, Mas. Kira 3 harian ya, 4 hari. Sudah 3 harian. Tapi memang baru kali ini jenengan di belakang itu. Itu di aliran sungai apa itu, Mas? Sungai besar itu, Mas. Tapi memang biasa arusnya deras nggak? Ya kalau hujan sudah. Kalau enggak ya kecil. Sementara itu, Kepala Desa Katikan, Wahyu Hidayat, menjelaskan, setelah mendapat informasi dari masyarakat terkait temuan jenazah tersebut, selanjutnya ia berkoordinasi dengan Bapinsa dan Babin Kamtibmas untuk diteruskan ke pihak Polsek Kedunggalar. Menurutnya, jika melihat ciri-cirinya, jenazah tersebut bukan warga setempat. Besar kemungkinan pria tanpa busana tersebut meninggal sekitar 3-4 hari. Sedangkan usia sekitar 40-50 tahun. Jenazah diduga akibat terseret banjir karena air sungai sempat meluap beberapa hari terakhir. Oleh Pak Kasun berkaitan dengan adanya penemuan mayat di sungai yang sudah meninggal dan sudah berbau. Terus akhirnya saya datang ke lokasi, ngecek, memastikan benar dan tidaknya, dan ternyata benar. Akhirnya saya laporan dari Babinsa, Babin Kamtibmas, terus diteruskan saya juga laporan di Polsek setempat. Untuk sementara hasil koordinasi pemerintah desa dengan RT, Kasun dari 2 dusun Katian, di atasnya ada dusun Bojenggel. Sementara dari warga desa Katikan tidak ada warga yang hilang sementara. Jadi sementara itu informasi yang... Pak, kalau aliran sungai itu biasa airnya deras atau enggak, Pak? 3 hari yang lalu memang ada banjir, lumayan deras. Cuman kalau biasa tidak terlalu deras karena ini bukan sungai besar, akan tetapi saluran irigasi. Jadi di atas itu kayak buangan dari sawah, dari pemukiman. Jadi memang bukan sungai besar. Selanjutnya, petugas mengevakuasi jenazah tersebut dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto untuk dilakukan visum. Kasus temuan jenazah ini kini dalam penanganan Satreskrim Polres Ngawi. Ita Wahyu, CTV Ngawi. Informasi mengenai stasiun Bojonegoro dapat tambahan kereta api jarak jauh akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Pemirsa, Anda masih di Sketsa Bengawan. Mulai tanggal 1 Februari 2025, stasiun kereta api Bojonegoro akan mendapatkan tambahan kereta api jarak jauh dengan berbagai tujuan, baik Jakarta, Bandung, Banyuwangi, Balapan, maupun Yogyakarta. Penambahan tersebut dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi para pelanggan. Transportasi kereta api sampai saat ini masih menjadi salah satu pilihan masyarakat Kabupaten Bojonegoro untuk melakukan perjalanan baik ke berbagai daerah di Jawa Timur maupun luar Jawa Timur.
Manajer Humas KAI Daob 8 Surabaya, Lukman Arif mengatakan, untuk meningkatkan mobilitas masyarakat khususnya dari Kabupaten Bojonegoro, akan ada 9 kereta api jarak jauh dengan tujuan Jakarta. Selain itu terdapat 2 kereta api jarak jauh tujuan Bandung, 2 kereta api tujuan Jember dan Banyuwangi, serta 1 kereta Sancaka Utara dengan tujuan Cilacap melalui Solo, Yogyakarta dan berakhir di Cilacap. Adapun kereta tujuan Solo, Yogyakarta dan Cilacap yakni kereta api Sancaka Utara. Kemudian kereta api tujuan Jember dan Banyuwangi ada kereta api Padalungan dan kereta api Blambangan Express. Sementara untuk tujuan Bandung terdapat kereta api Harina Pagi dan Harina Malam. Kemudian tujuan Semarang ada kereta api Ambarawa Express, serta tujuan Jakarta ada sebanyak 9 kereta api baik Kertajaya, Sembrani, Dharma Wangsa, dan beberapa kereta lainnya. Penambahan kereta api di stasiun Bojonegoro ini mulai dilakukan pada 1 Februari 2025. Ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan terbaik, terutama meningkatkan kualitas operasional kenyamanan, keselamatan, dan kepuasan bagi para penumpang. Per 1 Februari 2025, PT KAI mulai memperlakukan grafik perjalanan kereta api atau GPK 2025. Pemberlakuan GPK 2025 ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan, kenyamanan, serta mendukung mobilitas masyarakat khususnya dari Kabupaten Bojonegoro ke berbagai wilayah. Setiap hari nantinya ada 9 kereta api jarak jauh tujuan Jakarta dan juga 2 kereta api jarak jauh tujuan Bandung, tujuan Jember Banyuwangi, serta yang terbaru 1 kereta api tujuan Cilacap lewat Solo Yogyakarta yaitu kereta api Sancaka Utara. Bagi masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya yang akan mengetahui jadwal keberangkatan serta melakukan pemesanan tiket kereta api jarak jauh tersebut bisa mengecek jadwal serta melakukan pemesanan tiket kereta api di aplikasi Akses by KAI. Berdasarkan data selama di tahun 2024 rata-rata pelanggan kereta api dari stasiun Bojonegoro setiap hari sekitar 660 pada weekday serta 870 pelanggan yang naik kereta api pada saat weekend di stasiun Bojonegoro. Sementara itu selama tahun 2024, rata-rata pelanggan kereta api dari stasiun Bojonegoro pada weekday menyentuh angka 660 pelanggan, sedangkan pada weekend sebanyak 870 pelanggan. Para pelanggan didominasi tujuan Jakarta, Bandung, Semarang, maupun Jember dan Banyuwangi. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Sementara itu pemirsa, sejumlah petani di Kabupaten Jombang memiliki cara yang unik untuk menyiasati masa paceklik. Mereka sudah menyiapkan kebutuhan mendesak melalui lumbung padi. Usaha kelompok yang dirintis sejak tahun 1963 ini masih eksis hingga sekarang. Dari simpanan 1 gelas gabah, kini berkembang hingga mencapai 80 ton gabah. Sejumlah petani di Dusun Banjarsari, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang mulai membongkar padi yang sudah tersimpan di lumbung sejak setahun silam. Gabah yang menjadi simpanan petani ini dibongkar karena sudah memasuki musim tanam. Mereka mulai membutuhkan dana untuk biaya tanam hingga kebutuhan lainnya. Lumbung padi milik warga ini sudah berjalan sejak tahun 1963 silam. Mereka bertahan menyimpan gabah setiap musim panen untuk kebutuhan saat masa paceklik. Seperti saat ini, saat musim tanam mereka harus membongkar lumbung untuk kebutuhan biaya tanam. Samiaji, salah satu petani, mengatakan lumbung gabah ini sudah menjadi usaha bersama dengan memiliki 80-100 anggota. Mereka mengembangkan lumbung bersama. Lumbung ini dibongkar saat petani memasuki musim paceklik atau memasuki musim tanam. Masih kurang pangan, sekitar tahun 63 dulu orang tua saya menginisiasi dengan beberapa orang urunan 3 gelas awalnya, sekarang menjadi sekitar gabah 8-10 ton. Anggotanya berapa? Anggotanya sekitar 80-100-an lebih itulah. Kemudian ini bongkar setiap kapan? Ya setiap paceklik musim tanam, waktu persediaan pangan di rumah habis, ini dibongkar untuk bersama. Mereka ini meminjam atau membeli atau gimana?
ya dipinjamkan untuk kalau sekarang untuk keperluan operasional sawah. Nanti akan dikembalikan setelah panen. Untuk kemudahan selain boleh diambil dalam bentuk gabah, pengelola lumbung juga menyediakan tengkulak jika ingin membawa pulang dalam bentuk uang. Mereka biasanya menjual gabah kering yang tersimpan sesuai harga saat ini. Saiful Mualimin, CTV, Jombang. Pemirsa, program angkutan pelajar gratis yang digagas oleh Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Perhubungan setempat dipastikan akan tetap berjalan pada tahun 2025 ini. Saat ini, angkutan pelajar gratis menggunakan sedikitnya 91 armada. Program angkutan pelajar gratis merupakan salah satu terobosan dari Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Perhubungan setempat untuk memberikan pelayanan keberangkatan atau pulang sekolah bagi para pelajar. Program tersebut menjadi salah satu upaya mengurangi resiko angka kecelakaan pelajar, sekaligus memberikan kemudahan fasilitas kepada mereka, serta untuk meringankan beban orang tua. Program tersebut sudah berjalan sejak tahun 2024 dan mendapatkan tanggapan positif bagi para pelajar maupun orang tua siswa. Tercatat di tahun 2024 ada sebanyak 74 armada yang digunakan. Namun karena antusiasme pengguna, akhirnya ditingkatkan menjadi 91 armada. Pelayanan angkutan pelajar gratis sendiri meliputi beberapa jalur, diantaranya Bojonegoro Baurno, Bojonegoro Temayang, Bojonegoro Padangan, dan rute Bojonegoro dalam kota. Dengan jam operasi mulai dari jam setengah 6 hingga jam setengah 8 pagi, kemudian kepulangan jam 11 siang hingga jam 3 sore. Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro, Muhammad Aris mengatakan, program angkutan pelajar gratis di tahun 2025 masih akan berjalan. Namun untuk jumlah armada, apakah ada penambahan atau tidak masih belum bisa dipastikan. Meski begitu, jumlah armada yang disiapkan jumlahnya masih sama seperti tahun sebelumnya, yakni 91 armada. Aris menambahkan jumlah pelajar pengguna angkutan pelajar gratis sejak bulan Oktober hingga Desember 2024 tercatat ada sebanyak 164.000 perjalanan, di mana per hari bisa sampai 2.800 hingga 3.000 perjalanan. Dan jika dikalkulasikan dalam sehari, ada sekitar 1.500 siswa yang menggunakan. Kalau untuk 2025 kita masih berproses ya administrasinya, untuk jumlahnya kita masih belum bisa memastikan. Yang tentunya paling tidak sama dengan tahun lalu, dimungkinkan nanti ada penambahan berdasarkan data siswa yang ingin menggunakan itu. Jadi kita masih belum bisa memastikan jumlahnya, tapi kita bisa melihat database kemarin paling tidak sama dengan tahun kemarin. Untuk terakhir ada sekitar berapa armada Pak yang beroperasi untuk angkutan pelajar? Untuk yang tahun 2024 kemarin sampai Desember itu akhir sebelum liburan ada 91 armada yang melayani siswa. Ini angkutan gratis seperti ini dimanfaatkan siswa itu ada berapa ratus atau mungkin sudah berapa sekolah yang menggunakan transportasi ini Mas? Berdasarkan data tahun 2024 kemarin, untuk siswa yang menggunakan dari bulan Oktober sampai Desember itu sudah ada 164 ribuan perjalanan PP itu. Jadi kira-kira per hari antara 2.800 perjalanan sampai 3.000 perjalanan. Kalau kita kalkulasikan kurang lebih sekitar 1.500 siswa yang menggunakan perharinya. Sekedar diketahui, program angkutan pelajar gratis ini dianggarkan sebanyak 7,4 miliar rupiah untuk setiap tahunnya. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam sketsa Bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV Bojonegoro.